Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai lipid. Adapun pengertian lipid itu sendiri yaitu lipid merupakan senyawa biologis yang bersifat nonpolar sehingga tidak larut dalam air. Nah, lipid itu sendiri terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu ada asam lemak, fosfolipid, lilin, sphingolipid, dan steroid. Nah, di sini saya akan mengambil fokus pada dua golongan, yaitu fosfolipid dan lilin. Pertama yaitu lipid golongan fosfolipid. Adapun definisinya yaitu golongan lipid yang mengandung gugusan fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup bersama dengan protein, glikolipid, dan gliserol. Fosfolipid itu sendiri terdiri atas 4 komponen, yaitu ada asam lemak, gugus fosfat, ada alkohol yang mengandung nitrogen, dan gliserol dan 2 gugus asil. Fosfolipid ini banyak terdapat pada sel hewan, tumbuhan, maupun pada manusia dalam bentuk fosfogliserida. Pada hewan dan manusia, fosfolipid terdapat pada telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, dan jantung. Sedangkan pada tumbuhan, fosfolipid terdapat pada tanaman kedelai. Adapun fungsi dari fosfolipid ini yaitu antara lain 1. Sebagai bahan penyusun membran sel, kedua sebagai surfaktan paru-paru yang mencegah pelekatan dinding alveoli paru-paru sewaktu terjadinya ekspirasi. Nah, untuk contoh fosfolipid ini yaitu antara lain yang pertama fosfatidilkolin atau lecitin, ini biasanya terdapat pada tanaman kedelai, kedua fosfatidilethanolamine, dan yang ketiga fosfatidilserin. Yang untuk lecitin biasanya sering digunakan sebagai pengemulsi atau emulsifer dalam industri susu. Lipid yang kedua yaitu lilin. Lilin ini memiliki definisi yaitu senyawa yang terbentuk dari ester asam lemak berantai panjang dengan alkohol rantai panjang. Lilin ini tidak mudah dihidrolisis seperti lemak dan tidak dapat dipecah oleh enzim yang memecah lemak. Fungsi lilin antara lain yaitu sebagai penahan air, kedua berfungsi sebagai bahan pengaman untuk daun, buah, biji, kulit ulat insekta, dan bulu burung. Masih berkaitan dengan lilin memiliki sifat antara lain tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik. Kedua, tidak mudah terhidrolisis seperti lemak dan tidak terdegradasi oleh lipase. Halnya tidak memiliki nilai nutrisi. Tipe lilin. Lilin berdistribusi secara luas di alam, seperti contohnya lilin lebah, lapisan pelindung pada kulit, sayap, bulu hewan, dan daun maupun buah. Lilin diklasifikasikan menjadi lilin sebenarnya atau true waxes dan senyawa seperti lilin. Adapun yang true waxes termasuk adalah lilin lebah, komponen utama meryl palmitate. Tipe yang kedua yaitu senyawa seperti lilin atau wax-like compounds, antara lain seperti ester kolesterol, yaitu lanolin atau lemak wol. Kedua, campuran kompleks yang mengandung kolesterol bebas dan teresterifikasi, misalnya seperti kolesterol palmitat. Nah, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.